ami, ya, orang yang biasa, jarang seperti itu. Tapi kita orang yang belajar ilmu agama, lebih banyak lagi dosa kita karena kita itu seperti itu. Walau tubakatu mustahlafun laha wa huwa muta'arridun li halaki bisababiha. Orang yang belajar fikih, orang yang belajar ilmu, menjadi apa? Hadapan dia wa huwa muta'arridun li halaki bisababiha, dan dia itu berhadapan dengan kebinasaan disebabkannya. Panzur, lalu kamu lihat, ayu umurika ahammu, mana perkara yang paling penting kamu laksanakan? Atata'allamu kaifiyatal hadra min hadhil muhlikat, apakah kamu belajar bagaimana cara untuk menjauhkan daripada kebinasaan ini? Maksudnya, mana kamu pilih? Kamu belajar ingin menjauhkan benda-benda yang membinasakan dirimu kah? Wa tasghiru islahu qalbika wa amalati akhiratika, dan kamu sibuk untuk memperbaiki hatimu dan untuk membangun daripada akhirat kamu. Amil ahammu an takhuda ma'al khaidin, atau yang lebih penting lagi, kamu sibuk untuk mendalami bersama orang-orang yang mendalami ilmu yang tak penting lah. Fatutluba minal ilmi ma huwa sababu ziyadatil kibri wal riya'i wal hasadi wal ujubi hatta ta'lika ma'al halikin, maka kamu menuntut ilmu, ilmu yang menyebabkan kamu makin bertambah takabur, makin bertambah riya, makin bertambah hasadnya dan ujubnya, sehingga kamu binasa seperti orang-orang yang binasa. Mana pilih? Berusaha untuk memperbaiki diri pada sifat yang tidak baik, atau memilih untuk terus mempelajari ilmu yang ilmu tersebut bukan menambahkan takut, bahkan menambahkan diri kamu jauh dari Allah SWT, menambahkan ketakaburan kamu, menambahkan ujub kamu, menambahkan daripada riya kamu sebagainya. Mana pilih? Kalau syahwat mungkin kita kata pilih yang cantik, pilih yang besar-besarnya. Teman-teman seperti yang untuk ilmu, habis master, I'm doktor, bukan makin dekat dengan Allah SWT, makin jauh dengan Allah SWT, malah makin berani menghalalkan yang haram. Ini doktor PhD Azhar kan, membahayakan. Udah, makin tinggi pengajian makin sesat, makin tinggi pengajian makin sesat. Makin banyak belajar makin sesat. Waliyadzubillah. Lebih bagus kamu sibuk dengan membersihkan hatimu daripada berbagai macam kejahatan seperti ujub, riya dan sebagainya. Wa'alam anna hadhil khisal ats-tsalatu min ummatil khaba'ith. Perlu kamu ketahui bahwasanya bagian-bagian ini adalah induk-induk daripada keburukan hati. Walaha makhrasun wahidun wa huwa hubbud dunya. Dan dia itu memiliki tanaman yang satu, yaitu cinta dunia. Ini dia penyebabnya ini. Inilah batang batang keladi kita. Batang kerok, kalau orang Jawa kata biang kerok. Kalau kita Melayu kata apa? Biang keladinya. Biang keladi membuatkan gatal. Biang keroknya penyebab daripada berbagai macam permasalahan. Ini dia puncanya. Sebab semuanya hubud dunia. Betul, hubud dunia. Hasad, kenapa kita hasad? Karena kita cinta dunia. Kalau kita nggak cinta dunia, tak akan mungkin hasad. Tahu nggak? Karena kita nggak mikirkan lagi dunia, maka kita tak mungkin hasad. Kenapa kita terjadi takabur? Karena ada cinta dunia. Kita rasa kita ni orang yang memiliki dunia, maka kita boleh takabur. Nah, jadi kalau kita tidak cinta dunia, tidak akan mungkin datang takabur, tidak akan mungkin datang ujub, tidak akan mungkin datang riya. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab itu Rasulullah bersabda, hubbud dunya rasul kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah pangkal daripada segala kesalahan. Cinta dunia pangkal daripada kesalahan. Sebab itulah dikatakan nanti ta'lim ta'allum ad-dunya aqallu minal qalili wa 'ashiquha adallu minal dalili. Dunia itu sedikit dari yang sedikit, mencintainya lebih hina dari yang hina. Kenapa hina? Karena kalau dia cintai, maka dia akan jatuh daripada seluruh dosa. Seluruh dosa itu semua gagal cinta dunia. Dah tengok bagaimana bahayanya dunia. Kita ada perasaan kita nggak cinta dunia, padahal kita orang yang paling mati dengan dunia. Paling orang yang kita katakan suka betul dengan dunia. Saya ini bukan ulama dunia, saya ini nggak suka dunia. Tapi kalau nggak jadi, kalau di Indonesia kata PNS, pegawai nasional,
mati-matian mencari pegawai nasional. Kalau di Malaysia umpamanya pegawai yang tetap pemerintah umpamanya. Dah. Kalau enggak menangis dia gila dia. Itu kan bukti kamu cinta dunia. Tidak mampunya kamu bersedekah itu juga masalah cinta dunia. Kalau kamu mampu bersedekah dengan banyak itu berarti kamu tidak cinta dunia. Ya? Takut jihad, takut mati enggak mau berjihad. Itu juga artinya kita itu cinta dunia. Wa ma hadza fa dunya majra'atun lil akhirah. Jangan langsung kau tinggalkan dunia dan mati langsung, tak. Sesungguhnya dunia ini katanya adalahnya kebun untuk akhirat. Mana kata kebun untuk akhirat, kita bertanamlah. Hasilnya itu nanti untuk akhirat. Faman akhadha min ad-dunya biqadari ad-darurah yasta'ina bihi 'ala al-akhirah fa dunya majra'atuh. Siapa saja yang mengambil pada dunia ini sekedar daripada keperluan dia, sekedar daripada keperluannya, untuk perlu kita diambillah. Agar untuk membantu daripada kehidupan akhiratnya nanti, maka dunia itu sebagai kebun dia. Jadi dunia ini diambilnya, apalah hidup di dunia, berhamba saja saya dulu, bersedekah dan sebagainya. Maka itu adalah sebagai apa dia? Kebun dia untuk menanam. Wa man arada dunya litana'ama biha fa dunya mahlakatuhu. Maka siapa saja yang menginginkan dunia agar apa? Merasakan kenikmatannya saja dia, maka dunia ini adalah sebagai tempat kebinasaannya. Fahada nubdatun yasiratun min zahiri ilmi taqwa. Ini katanya bahagian yang sedikit sekali daripada zahirnya ilmu taqwa. Wa hiya bidayatul hidayah, yaitu permulaan daripada hidayah. Fa in jarrabta biha nafsaka wa ta'adka alaihi, fa in jarrabta biha nafsaka wa ta'adka alaiha. Jikalau sekiranya kau coba untuk diri kamu dan taat dan patuhlah di atas kamu, fa'alaika bi kitab Ihya Ulumuddin. Hendaklah kamu mencari kitab Ihya Ulumuddin atau baca itu, ngajilah kitab itu. Lita'rifa kayfiyata usuli ila batil taqwa. Setidaknya dia buat kata benda ni i'lan alal khair. Supaya kau tahu bagaimana cara untuk sampai kepada batin takwa pula. Ini zahir takwa kat sini. Zahir takwa kat sini. Batin takwa mana lagi? Udahlah pula zahir amal soleh pun kita susah. Tidak masuk lagi zahir batin, kemudian hakikah batin daripada batinnya. Kulit daripada kulitnya pula lagi. Idza amarta bi taqwa batina qalbika fa inda dzalika tartafi'ul hujubu bainaka wa bain rabbika. Jikalau kau bangun dengan takwa batin hatimu, maka ketika itu terangkatlah hijab di antara kamu dan di antara Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, kita tak merasakan nikmatnya salat karena masih lagi ada hijab di antara kita di antara Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tak merasakan salat seperti para sahabat dan para nabi-nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumahnya? Karena kita masih ada hijab peninding di antara kita dan Allah SWT. Apa hijabnya? Salah satunya dosa kita. Dosa kita adalah hijab yang paling besar sekali, menutupi atau membatasi di antara kita dan di antara Allah. Kenapa doa kita tidak langsung diterima oleh Allah SWT? Karena di depan kita ada hijab yang terbentang luas dan terbentang besar di hadapan kita. Wa tankashifu laka anwarul ma'arif, maka terbukalah bagi kamu cahaya-cahaya ma'rifat. Wa tatafajjaru min qalbika yanabi'ul hikam, maka terpancarlah daripada hati kamu itu berbagai macam daripada hikmah-hikmah. Tengoklah, kalau dia jadi waliullah, Allah SWT berikan dia ma'rifat, Allah berikan dia berbagai macam hikam dan hikmah-hikmah. Seperti Ibn Atta As-Sakandari. Para wali-wali Allah, sufi-sufi itu kalau bicara semua perkataannya itu hikmah. Tidak ada kata-kata sia-sia. Kita sebut, dia sebut, sama aja kalimatnya, tapi ketika dia sebut kalimat tersebut membekas di hati orang, mampu mempengaruhi hati orang, mampu memalingkan perkataan tersebut kepada dia, sehingga orang tersebut mengikuti dia, atau sehingga orang tersebut masuk Islam, atau orang tersebut bertobat di hadapan dia. Ini perkataan orang-orang sufi, orang yang hikam. Tidak seperti perkataan kita. Kadang-kadang kita buat pengajian atau buatkan ceramah 2 jam, 3 jam, yang hadir berapa? Million, 1 juta, 2 juta, 10.000 orang. Berapa yang tobat? Karena orang yang menyampaikannya nggak sampai. Kenapa nggak sampai? Karena ada hijab lagi. Ma'rifah, hikam itu semuanya nggak ada.
Yang paling cuma dia menghafal berbagai macam kalimat mutiara-mutiara indah untuk disampaikan kepada orang lain, tapi kata-kata tersebut tidak datang dari hatinya sendiri. Sebab itulah tak kena dengan orang lain. Nikah dari hati ke hati, maka perkataan tersebut akan mengena kepada hati orang, dan orang tersebut akan mengikuti perkataan kita. Sebab itulah ya, para nabi-nabi Allah SWT diberikan hikmah kepada mereka. Sebab mereka itu dah mendapatkan makrifat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tattadihu laka asrarul mulki wal malakut, maka nyatalah bagi kamu rahasia-rahasia alam kerajaan langit dan bumi. Wa tayassara laka minal ulumi, maka mudahlah bagi kamu daripada ilmu-ilmu ma tastakir bi hadhil ulumil muhaddatsah, apa yang menghinakan dengannya ilmu-ilmu yang apa yang menghinakan dengannya ilmu-ilmu yang baru ini. Kita tengok ilmu-ilmu baru selalu menghina ilmu-ilmu yang lama, ilmu-ilmu yang seperti kita pelajari pun. Mana apa ni? Hidayah wal hidayah. Tak perlu, enggak masuk ke, enggak sampai ke bulan katanya. Allah. Belajar kita tasawuf enggak sampai ke bulan katanya. Ya, enggak sampai ke bulan lah, tapi insya-Allah sampai ke surga. Bulan tu kan masih sedikit lagi tu, sampai ke surga insya-Allah. Banyak orang yang menghina, kami kedokteran, kami engineering begini, kamu tu azam belajar agama, susah-susah kan. Dah. Jadi banyak seperti itu sebagaimana dikatakan Imam Ghazali ini pada abad yang kelima. Imam Ghazali sebutkan, allati lam yakun hadzikru fi zaman sahabat, yang ilmu-ilmu tersebut tidak pernah disebutkan di zaman sahabat. Tak pernah sebutkan. Radhiyallahu anhum wa tabi'in. Wa in kunta tatlubu ma'rifatan minal qil wal qal wal mira'i wal jidal, fa ma'adhamu musibataka. Kalau kamu ingin menuntut ilmu, makrifat daripada qil dan qal, daripada kata orang inilah, kata orang itulah, dan berjidal dan berdebat, alangkah besarnya musibahmu. Wa ma atwala tab'aka, alangkah panjangnya kepenatanmu. Terus berjidal, ingin berjidal terus sama orang. Letih mulut. Setiap hari berjidal sama orang. Bukan pun dapatkan kemenangan, atau bukan pun dapatkan pengikut yang banyak untuk mengamalkan ibadah kepada Allah SWT. Wa ma'azama irmanaka wa khuswataka. Wa ma'azama irmanaka wa khuswanaka, alangkah besarnya kerugian kamu. Hirman, makna hirman di sini ketidakdapatan apa yang daripada Allah SWT. Hirman maknanya tidak dapat rahmat Allah, tidak dapat daripada berkat dari Allah SWT. Fa'mal ma syi'ta, hendaklah kamu beramal dengan apa yang kau inginkan. Ini istilah kita kata amal li tahdid tadi. Sedangkan amalkan apa yang kau inginkan. Seperti kita tengok makcik-makcik kata sama anaknya manjat pohon. Panjatlah terus katanya. Anak tu kan panjat, dia turun. Dia faham itu amal li tahdid. Suruhan yang dia apa? Bergaya melawan atau gaya untuk menyiksa kepada orang lain, menekan kepada seorang lain. Kata Allah kata dia, hendaklah kau mengamalkan apa yang kau inginkan. Fa inad dunya allati tatlubuha bid-dini la taslamu laka. Kerana dunia sesungguhnya yang kamu tuntut ini dengan agama tak akan memberikan keselamatan bagi kamu. Dunia yang kau tuntut dengan cara agama tak akan memberikan keselamatan bagi kamu. Kamu ingin dapatkan kedudukan besar di pemerintahan dengan agama kamu, dengan syahadah azhar kamu, tidak akan dapatkan keselamatan bagi kamu walaupun kamu dapatkan kedudukan. Wal akhiratu tuslabu minka, sementara kemenangan, kebesaran, kenikmatan di akhirat akan dicabut daripada kamu. Disebabkan kamu pilih dunia, maka kamu akan dicabut kenikmatan yang ada pada diri kamu, atau dicabut akhirat nanti daripada kamu, sehingga kamu tak akan menikmati daripada surga. Paman talabat dunya bid-dini khasirahuma jami'an, maka siapa yang menuntut dunia dan agama dengan agama, maka dia akan merugi kedua-duanya sekaliannya. Paman taraka dunya lid-dini rabihahuma jami'an, maka siapa saja meninggalkan dunia dengan agamanya, maka dia akan mendapatkan apa? Rabihahuma jami'an, dia akan mendapatkan daripada kemenangannya, mendapatkan keuntungannya sekaliannya. Fahadhi jumalul hidayati ila bidayatit tariq, inilah kumpulan hidayah daripada permulaan jalan di muamalatika ma'allahi ta'ala, beserta atau pada muamalah kamu sama Allah SWT, bi adai awamirihi wa ijtinabi nawahihi, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ushiru 'alaika al-ada bi jumalil adabi li tu'akhadha nafsaka biha, dan aku akan isyaratkan kepada kamu
sekarang ini dengan kumpulan-kumpulan daripada adab, agar kamu mengambilnya untuk diri kamu. Bi mukhalatika ma'a ibadillahi ta'ala, ketika kamu bergaul dengan hamba-hamba Allah SWT, wa suhbatika ma'ahum fid dunya, dan bertemannya kamu bersama mereka di dunia ini. Jadi di akhir nanti akan diceritakan tentang masalah bagaimana adabmu dengan orang lain ketika kamu bergaul. Sama ada dengan teman, sama ada dengan orang yang dikenalkan atau enggak dikenal. Jadi bagaimana gaulan kita? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam.